semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal membongkar sebuah rahasia besar yang tanpa kita sadari mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, yaitu uang. Lebih tepatnya, kita akan membahas bagaimana sih jumlah uang kertas yang beredar di luar sana itu benar-benar menentukan hidup matinya ekonomi sebuah negara. Oke, mari kita selami logika dasarnya dulu nih. Waktu kecil, kalian pasti pernah kan mikir kepolosan kayak gini? Kenapa sih pemerintah nggak cetak uang yang banyak aja, terus dibagi-bagiin supaya kita semua jadi kaya raya? Terdengar brilian banget kan? Tapi sayangnya, sejarah mencatat realitas yang brutal. Coba ingat kejadian kelam di Zimbabwe beberapa waktu lalu, atau di Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Waktu itu, orang sampai harus bawa uang segerobak penuh cuma buat beli sepotong roti. Nggak masuk akal kan? Kalau uang dicetak dan beredar terlalu banyak, nilainya bakal hancur lebur. Kalian bisa aja punya tumpukan uang kertas setinggi gunung, tapi nggak bisa dipakai beli apa-apa. Nah, fenomena naiknya harga barang secara ekstrim inilah yang kita sebut dengan inflasi. Mengendalikan monster inflasi ini adalah obsesi utama dari penganut monetarisme. Buat paham kenapa monetarisme itu sebegitu pentingnya, kita harus flashback ke belakang dan melihat lintasan sejarahnya. Ideologi ini nggak tiba-tiba jatuh dari langit begitu aja. Ia lahir sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemikiran yang mendominasi dunia pasca depresi besar di tahun 1930-an, yang dikenal dengan nama Keynesian. Selama beberapa dekade, nyaris seluruh dunia memuja teori Keynesian ini seolah-olah itu adalah obat ajaib dari segala penyakit ekonomi. Tapi, masuk ke era 1970-an, dunia tiba-tiba dihantam oleh sebuah krisis yang sama sekali nggak masuk akal, yang namanya stagflasi. Nah, di saat krisis kembar inilah sistem lama perlahan mulai runtuh dan membuka jalan emas buat monetarisme untuk bangkit dan menguasai panggung kebijakan global di era 80-an. Sekarang, mari kita bedah inti pertarungan dua ideologi raksasa ini, ibarat pertandingan tinju. Di satu sudut ring, kita punya penganut Keynesian, yang percaya banget kalau pemerintah itu harus bertindak sebagai pahlawan penyelamat. Kalau ekonomi macet, pemerintah harus agresif keluarin uang, membiayai proyek infrastruktur raksasa, atau kasih subsidi buat maksa mesin ekonomi muter lagi. Tapi kemudian, kaum monetaris masuk ke gelanggang di tahun 70-an dan bilang, tunggu dulu. Akar masalahnya itu bukan di seberapa banyak pemerintah belanja. Fokus mereka bergeser drastis ke arah bank sentral. Di kacamata monetaris, bank sentral lah yang memegang kunci utama penentu nasib negara. Mereka lah yang harus mengontrol keran aliran uang dengan tingkat kedisiplinan yang ekstrim, supaya inflasi enggak meledak. Terus apa sih sebenarnya pemicu yang bikin dunia akhirnya mantap membuang teori lama yang udah dipuja puluhan tahun itu? Jawabannya, ya krisis stagflasi tadi. Di era 70-an, dunia benar-benar ngalamin mimpi buruk ekonomi yang belum pernah ada presidennya. Logikanya kan gini, kalau ekonomi lagi lumpuh dan orang-orang pada kehilangan pekerjaan, harga barang itu harusnya ikut turun atau seenggaknya stabil lah. Karena masyarakat kan nggak punya uang buat belanja. Tapi, stagflasi ini dengan kejam mendobrak hukum itu. Bayangin situasinya. Jutaan orang tiba-tiba nganggur, pabrik-pabrik pada tutup. Tapi di saat yang bersamaan, harga kebutuhan pokok malah meroket tak terkendali. Teori Keynesian yang dianut saat itu benar-benar lumpuh dan gagal total menjelaskan anomali aneh ini. Dunia jadi panik, bingung, dan putus asa mencari jawaban logis yang baru. Kemunculan Milton Friedman. Di tengah kepanikan global dan kebuntuan para pemimpin dunia itulah seorang ekonom brilian dari University of Chicago melangkah maju. Namanya Milton Friedman. Dia datang bukan bawa janji manis, tapi argumen tajam yang langsung matahin keyakinan usang orang-orang saat itu. Friedman dengan lantang menyatakan kalau stagflasi yang mencekik masyarakat itu sama sekali bukan karena pemerintah kurang belanja atau kurang bangun ini itu. Penyebabnya murni karena bank sentral yang kelewat batas dalam mencetak uang. Ia melahirkan sebuah pernyataan legendaris. Inflasi itu selalu dan di mana saja merupakan fenomena moneter. Artinya, kalau mesin pencetak uang bekerja jauh lebih cepat dari yang seharusnya, inflasi adalah konsekuensi matematika mutlak yang nggak bisa dihindari siapapun.
Sekarang, mari kita uji intuisi sejarah dan ekonomi kalian sejenak berdasarkan kritik tajam dari Milton Friedman yang baru aja kita bahas. Coba tebak, apa sih yang sebenarnya jadi biang kerok inflasi tiada henti dari kacamata seorang monetaris sejati? Apakah A. Karena pemerintah gagal memompa darah buat bangun infrastruktur? B. Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah jauh lebih cepat daripada laju produksi barang di pabrik? C. Karena masyarakatnya aja yang terlalu pelit dan kurang minat buat belanja? Coba pikirin jawabnya matang-matang ya. Ya, kalau kalian menjawab B, kalian udah mulai mikir tajam layaknya seorang monetaris jati. Logikanya, kalau bank sentral terus-menerus memompa uang kertas baru ke tangan masyarakat, tapi jumlah roti, mobil, beras, atau rumah yang dibikin sama pekerja jumlahnya segitu-segitu aja. Nggak bertambah. Hasilnya bakal ada terlalu banyak uang yang berlomba-lomba mengejar jumlah barang yang terlalu sedikit. MV sama dengan PT. Kita bedah pelan-pelan ya. M. Money supply, alias total jumlah uang yang beredar di suatu negara. B. Velocity, kecepatan uang tersebut berpindah dari satu dompet ke dompet lainnya waktu orang berbelanja. B. Price, mewakili tingkat harga barang. T. Transaction, total volume barang dan jasa yang diproduksi. Keempat variabel simpel inilah yang sebetulnya memegang kunci rahasia dari dinamika inflasi. Friedman sadar satu fakta penting, dalam jangka panjang kebiasaan masyarakat buat ngabisin uang, serta kapasitas pabrik buat memproduksi barang, itu sifatnya stabil banget dan susah buat berubah drastis. Jadi, anggap aja rumus tadi kayak timbangan raksasa. Kalau V dan T itu anteng dan stabil, terus bank sentral tiba-tiba gatal pengen melonjakkan jumlah uang alias huruf M. Maka hukum matematika secara berurutan bakal memaksa huruf P atau harga buat ikut meroket naik demi menyeimbangkan. Kesimpulan, perjalanan sejarah yang baru saja kita obrolin ngebuktiin satu hal yang krusial banget buat kita pahami sekarang. Memang sih, saat ini institusi kayak The Fed di Amerika atau Bank Indonesia itu seringnya mencampur adukkan banyak mazhab ekonomi dalam keseharian mereka. Tapi, warisan terbesar monetarisme ini tetap jadi jangkar. Menjaga nilai mata uang dengan mengontrol pasokannya secara ketat adalah kunci absolut buat ekonomi yang enggak gampang goyang. Ini semua dilakuin supaya uang hasil keringat kalian yang ada di dompet hari ini nilainya enggak menguap gitu aja besok pagi. Tapi, coba diperhatikan rentetan krisis global akhir-akhir ini. Ada satu pertanyaan besar yang pantas kita ajuin. Kira-kira Bank Sentral Dunia saat ini masih benar-benar setia enggak ya memegang prinsip stabilitas ini? Atau jangan-jangan diam-diam mereka udah mulai nyalain mesin cetak uang itu lagi tanpa kita sadari. Silahkan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan yang luar biasa ini bareng saya. See you next time.